di record dong kelasnya biar teman-teman biar teman-teman yang berhalangan mungkin hari ini bisa banget ngeliat recordingnya nanti. So once again welcome, dan aku sebagai perwakilan dari Ajak Jago ingin berterima kasih banyak kepada Breakpoint sebagai partner dari kelas hari ini gitu. Dan bagi kalian yang maybe lagi punya usaha atau lagi punya tugas buat building a web gitu dan kalian nggak tahu caranya, bisa aja langsung ke websitenya Breakpoint, yaitu di breakpoint.id buat bikin websitenya secara langsung gitu. So ini ada William, ada Siti, ada Nathaniel, ada Fairnya, ada Sarah, and ada Faisa. Bisa banget langsung on cam ya guys. Ini kayak tadi aku nyebutin speaker gak pakai kak nih, agak kurang ajar juga gue ya. Kadafa Kurnia Fatah ya. Kalau kayak gitu, without any further ado, kita langsung aja mulai ini ya guys, kelasnya. Jadi hari ini kita bakal belajar introducing to web development yang bakal langsung diajarin dari pro-nya, yaitu Kadafa Kurnia Fatah sebagai founder and full stack development dari Breakpoint. Sapa dulu untuk pemateri hari ini. Halo Kadafa, are you there? Kadafa. Ya, halo. Oke, nice. I can see you face clearly. Mungkin bisa disapa teman-teman di sini dulu. Say 1-2 word lah. Oke, halo teman-teman semua. Jadi aku Dava Kurnia Fatah sebagai web developer di Breakpoint. Oke, thank you very much Kak Dava. Mungkin langsung aja kita mulai materinya. Jadi aku akan memberikan Zoom ini sepenuhnya kepada Kak Dava. Untuk Kak Dava, silahkan dimulai kelasnya. Thank you. Selamat belajar, guys. Oke, terima kasih ya moderator. Jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita mau belajar tentang apa sih website itu, dan kalau menurut beberapa teman-teman nih, mungkin ada yang bisa ngasih insight dulu sebelum aku jelasin bagaimana sebuah website itu bekerja. Mungkin ada nih dari salah satu dari teman-teman yang bisa bantu jawab. Kalau nggak ada, aku tunjuk aja ya. Coba dari Nadaswari. Gimana sih menurutmu website itu? Apa yang kamu ketahui tentang website? Mungkin bisa dijawab. Jadi yang sedikit yang saya ketahui tentang website itu kayak satu halaman, kumpulan halaman ya yang isinya itu informasi-informasi yang bisa menambah pengetahuan dari pembaca dan juga memudahkan pembaca yang membuka website untuk mengakses sesuatu. Oke, keren banget tuh jawabannya. Jadi sebenarnya website itu juga merupakan salah satu kumpulan informasi ya, nggak cuma untuk promosi atau untuk komersial kayak gitu. Tapi nanti juga teman-teman akan belajar bagaimana sih cara bikin sebuah website untuk pribadi atau untuk personal kayak gitu. Mungkin aku share screen dulu ya untuk materi malam ini. Oke, apakah udah terlihat? Udah, Mas. Sudah. Oke, di sini aku mau jelasin sekedar mengenalkan bagaimana sih website itu, definisinya bagaimana, kemudian apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk membuat sebuah website. Nah, jadi ada beberapa isi nanti, yaitu yang pertama itu definisi sebuah website itu kayak gimana,
dan menurut beberapa developer juga bagaimana. Kemudian yang kedua, definisi dari sebuah web page. Jadi website itu nanti ada hubungannya dengan web page. Kemudian kita juga membahas tentang server, hosting, dan domain. Jadi kalau kalian sering dengar tentang server itu apa, hosting itu apa, dan domain itu kayak gimana, nanti di sini aku akan jelasin sedikit tentang beberapa kredensial tersebut. Terus yang terakhir kita akan mengenal nih roadmap untuk sebuah web development ini kayak gimana. Jadi apa sih yang perlu dipelajarin, terus apa yang perlu diketahui dari sebuah website sebelum kita memulai untuk membuat website kayak gitu. Oke, dari definisinya dulu. Jadi kalau menurut Wikipedia itu website itu sebuah kumpulan dari beberapa halaman web atau bisa dibilang kayak apa ya? Kayak satu paket dari beberapa halaman-halaman web yang nanti akan berisi tentang konten-konten yang diidentifikasi dari sebuah nama domain secara umum dan dipublikasikan paling tidak itu dalam sebuah server kayak gitu. Jadi ada beberapa kata kunci nih. Yang pertama itu adalah web page, kemudian domain name sama web server gitu. Nah, contohnya ini ada Google. Google itu juga merupakan sebuah layanan pencarian di mana kita juga mengakses dari sebuah website. Kemudian ada Facebook juga. Itu juga sebuah website sosial media yang kita juga udah tahu. Dan beberapa website penting seperti Instagram, terus kemudian Twitter kayak gitu. Nah, tadi aku udah bahas sedikit tentang web page. Jadi web page itu apa sih? Nah, web page itu sederhananya itu adalah sebuah dokumen hypertext atau dokumen yang berisi tulisan-tulisan aja yang disimpan dan distandarisasi oleh World Wide Web. Jadi semuanya itu sudah distandarisasi oleh suatu kesatuan itu yang namanya World Wide Web atau W3. Web page itu akan ditampilkan atau akan dikirimkan dari sebuah web server yang nantinya seorang user itu akan ditampilkan web page-nya itu di sebuah web browser gitu. Jadi sederhananya web page itu hanya kumpulan tulisan aja, di mana dia itu bisa terdiri dari dua bahasa pemrograman yang mutlak yang harus ada, yaitu HTML dan CSS. Nah, beberapa nanti juga ada tentang JavaScript juga, itu nanti bisa diimplementasikan di dalam sebuah halaman web kayak gitu. Nah, sebuah website ini itu berisi banyak halaman-halaman web yang nanti itu akan diintegrasikan atau dijadikan satu dari sebuah link, dan nanti linknya itu akan diakses melalui sebuah domain kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana sih dan apa sih definisi dari web server, hosting, dan domain itu sendiri? Jadi sebuah web server itu sebenarnya kayak ibaratkan kita tuh punya satu komputer, dan komputernya itu berisi software atau berisi operating system yang nantinya itu akan menerima
request atau menerima sebuah permintaan melewati protokol HTTP, atau kalau misalkan di secure lagi itu jadinya HTTPS itu. Nah, web server ini biasanya umumnya itu akan berisi tentang operating system yang hanya khusus untuk menjalankan sebuah web kayak gitu. Dan web server ini juga sudah banyak layanannya di beberapa dunia, dan kalau misalkan kalian tahu kayak Google Cloud kayak gitu, itu juga merupakan sebuah komputer software kayak gitu. Terus kemudian bedanya sama hosting itu apa sih? Jadi hosting itu merupakan sebuah layanan yang online yang dapat kalian itu bisa mempublikasikan sebuah website dalam internet gitu. Jadi bedanya apa sih kalau server sama hosting itu? Jadi biasanya server itu nggak cuma untuk aplikasi web saja, tapi juga beberapa aplikasi juga itu bisa menggunakan web server. Tapi kalau web hosting itu dikhususkan untuk sebuah website atau aplikasi web kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian sering dengar ada yang namanya share hosting, terus cloud hosting. Nah, itu semuanya penyedia layanan untuk mempublikasikan website itu kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, ada yang namanya domain. Domain itu sebenarnya ibarat kayak alamat pribadi rumah kalian gitu. Jadi kalau misalkan orang ingin ke rumah kalian kan harus tanya nih alamatnya di mana, terus kecamatan apa, kota mana. Nah, itu juga berlaku di sebuah website karena sederhananya domain itu merupakan sebuah website yang diintegrasikan melalui alamat fisiknya. Jadi alamat fisiknya ini sebenarnya bentuknya IP atau Internet Protocol. Nah, kemudian daripada nanti seorang user itu akan mencari melalui Internet Protocol, jadinya kan susah diingat kan. Nah, karena susah diingat itu, makanya akan diberikan nama biar orang itu semakin mengingat dari website itu kayak gitu. Contohnya nih kayak misalkan facebook.com. Nah, facebook.com itu sebenarnya hanya nama alternatif dari sebuah internet protokol. Jadi Facebook sendiri itu sebenarnya punya IP address sendiri. Tapi karena nanti akan digunakan untuk user, jadinya user itu akan mengenal yang namanya facebook.com kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih tentang domain sendiri itu juga punya struktur sendiri ya. Jadi kalau misalkan facebook.com itu, Facebook sendiri itu merupakan nama yang sebagai nama untuk si websitenya, dan .com sendiri itu sebuah extension atau kata kunci dari sebuah infrastruktur internet kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa cek di ini ya, di link ini https:/roadmap.sh/frontend. Mungkin aku buka di sini sekalian ya. Stop share dulu. Nah, ini ketika kalian sudah melihat nih, sudah membuka halaman roadmap.sh/frontend tadi. Jadi ini tuh merupakan sebuah
jalur bagaimana kalian akan membuat sebuah website dan persiapan apa saja sih yang perlu dilakukan sebelum kalian membuat sebuah website. Nah, jadi yang pertama ini kita juga harus belajar mengenai sebuah internet itu bagaimana sih. Nah, sebenarnya internet itu adalah sebuah jaringan global dari beberapa komputer yang terkoneksi dari beberapa each other, di mana nanti akan berkomunikasi melalui sebuah protokol yang sudah distandarisasi, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian tahu ini Zoom meeting ini juga merupakan salah satu global network yang sudah terkoneksi bersama-sama gitu. Makanya kita bisa bertemu dan belajar bersama nih tentang web development kayak gitu. Terus ada HTTP, protokol HTTP ini juga penting untuk kalian ketahui karena protokol HTTP ini akan digunakan untuk berinteraksi dari sebuah server ke klien atau ke user. Nah, jadi kalau misalkan kalian mengakses sebuah website, itu pasti nanti akan terjadi sebuah permintaan data dari user ke server, yang nanti dari servernya sendiri itu akan mengembalikan sebuah data yang diinginkan oleh si user tadi. Kayak gitu. Terus kalian juga harus mengenal bagaimana browser itu bekerja. Jadi browser itu apa sih sebenarnya? Browser itu merupakan sebuah aplikasi software yang dapat dijalankan oleh seorang user untuk mengakses atau menampilkan sebuah halaman web melalui graphical user interface atau GUI. Jadi udah ada tampilannya biar user ini nggak bingung untuk mengakses sebuah halaman web itu seperti apa. Nah, dan masih banyak lagi nih. Dan tadi kita juga sudah belajar tentang nama domain, kemudian hosting itu seperti apa, kayak gitu. Nah, lanjut nih, ngomongin tentang bahasa pemrogramannya nih. Tadi aku sudah menyinggung sedikit tentang struktur penyusun dari sebuah web. Jadi penyusunnya ini itu terdiri dari beberapa bahasa pemrograman, atau bisa aku bilang itu bukan bahasa pemrograman sih, bahasa scripting namanya. Karena apa? Dasarnya HTML atau CSS itu dia hanya menulis script, bukan menulis sebuah program gitu. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang HTML dan CSS. Tapi sebelumnya seperti yang kalian tahu, sebuah website itu dapat bekerja ketika ada HTML di dalamnya sebenarnya. Kenapa? Karena HTML ini merupakan salah satu struktur penting sebagai penyusun dari sebuah web agar web itu dapat tampil secara seutuhnya dan secara terstruktur kayak gitu. Kalau dianalogikan ya, jadi HTML itu kayak ibaratkan tulang-tulang manusia itu sebagai penopang atau sebagai struktur dari badan kita. Itu bagaimana tangan kita bergerak, bagaimana kepala kita berada, kayak gitu. Itu semuanya diatur oleh struktur HTML, kayak gitu. Kemudian ada lagi nih CSS. Nah, CSS ini apa sih? CSS itu sederhananya hanya sebagai penghias atau tata riasnya dari sebuah halaman web. Gitu. Nah, kalau balik lagi ke analogi yang tadi, CSS itu
ibaratkan kayak kita tuh pakai baju, kita ada mata, ada kulit, ada kuku, ada rambut kayak gitu. Itu CSS namanya. Karena eh, sebagai perias dari sebuah HTML, biar nanti webnya ini makin cantik, makin keren, eh, makin elegan kayak gitu. Kemudian yang terakhir nih, JavaScript. JavaScript ini sebenarnya tidak harus ada di dalam sebuah web, tapi JavaScript ini juga akan sangat penting ketika terjadi sebuah interaksi di dalam webnya tersebut. Jadi misalkan kalau dianalogikan itu JavaScript ini bertindak sebagai sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Jadi bagaimana tangan kita bergerak, bagaimana mulut kita berbicara, lidah kita, kemudian mata kita berkedip-kedip, itu juga diatur semuanya di dalam JavaScript. Nah, JavaScript ini itu dibilang bahasa pemrograman, bukan bahasa scripting lagi, karena di dalam JavaScript ini juga nanti kita akan belajar mengenai function, mengenai variabel, mengenai pengondisian dan pengulangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan lanjut ke bawah, sebenarnya masih banyak nih yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui sebelum kita itu membuat sebuah website, kayak gitu. Nanti kita akan mengenal apa itu version control system dan package manager, kemudian CSS preprocessor, kayak gini. Ada beberapa hal yang harus dikuasai karena ada beberapa juga yang mungkin nggak perlu kalian kuasai juga nggak masalah sih, karena sebenarnya ketika kalian sudah mencapai topik JavaScript ini, kalian sebenarnya sudah bisa membuat sebuah website gitu. Nah, nanti sisanya ini hanya elemen-elemen pendukung yang akan melengkapi website kalian itu akan semakin keren gitu. Nah, ini kalau kalian sudah semakin lama menekuni dunia website, nanti kalian akan bertemu yang namanya framework. Jadi framework itu apa sih? Sederhananya framework itu sebuah bantuan, di mana bantuan itu sudah di framing atau sudah disusun sedemikian rupa oleh penyedia layanannya agar para developer ini mudah untuk menggunakan dan membuat sebuah website kayak gitu. Jadi nanti kalian akan belajar juga mengenai CSS framework. Itu nanti kita akan belajar mengenai Bootstrap. Bootstrap itu apa sih? Bootstrap itu isinya apa aja, kemudian nanti apa yang membedakan Bootstrap dengan yang lain. Nah, itu nanti kita akan belajar. Dan framework ini nggak cuma framework untuk CSS doang, tapi framework untuk JavaScript juga ada, kayak React, Angular, Vue, kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, nanti kalian juga akan mengenal progressive web apps. Kalau kalian terus mendalami dunia website ini. Nah, nanti nggak cuma dari progressive web apps ada. Jadi nanti kalau kalian ke bawah terus, nah nanti akan bertemu ujungnya yaitu keep learning. Jadi kalian nggak akan berhenti nih untuk belajar mengenai website itu seperti apa. Karena walaupun kalian sudah mencoba untuk belajar lebih dalam, tapi semuanya ini nggak akan ada ujungnya dan akan terus belajar terus untuk mengikuti teknologi yang terbaru. Seperti itu. Mungkin sampai sini aku buka sesi tanya jawab dulu kali ya. Buat teman-teman mungkin
ada yang dibingungin tentang website itu seperti apa, kemudian mungkin pengen tahu lebih jelas, monggo bisa ditanyakan aja langsung. Oke, karena udah ini juga materinya udah lengkap, so anyone kalau mau nanya-nanya langsung bisa ke chat bisa, atau mau pop up langsung juga bisa banget. Ya, mungkin kalau sungkan pengen tanya langsung bisa lewat chat aja. Kalian pengen tahu bagaimana sih web Iya, itu? bener banget. Kalau mau private chat ke moderatornya juga bisa, atau ada 2 partisipan raise hand. Ya, sangat ini ya, ada banyak lagi. I think everyone so excited for your class ya, Kak Dava. So ya, yang pertama mungkin dari Fatia, boleh on mic. Oke, terima kasih sebelumnya moderator dan terima kasih juga Mas Dava. Perkenalkan Mas, aku Fatia. Aku baru ada interest mau belajar ini kan Mas, web dev gitu. Nah, aku mau tanya Mas soal hosting. Nah, jadi sebenarnya kan aku tahu kayak ada website-website yang nyediain platform hosting gitu ya Mas, kayak Dewa Web atau Hostinger gitu-gitu. Nah, Niaga Hoster kayak gitu-gitu. Nah, apakah sebenarnya kalau misalnya kita baru bikin website itu kita perlu hosting gitu atau sebenarnya kita bisa perlu pakai layanan hosting kayak gitu atau sebenarnya nge-hosting itu bisa sendiri gitu Mas? Aku masih kurang paham konsepnya itu. Ya, terima kasih Mas sebelumnya. Oke, mungkin aku langsung jawab aja ya moderator ya, biar aku nggak kelupaan Boleh juga. banget, Kak. Jadi kalau misalkan kalian sudah bikin web nih dari awal dan sudah tersusun rapi nih, tapi kalian itu pengen nge-hosting web kalian agar bisa diakses secara umum nih. Nah itu juga sebenarnya ada beberapa layanan juga, kayak tadi yang udah disebutin kayak Niaga Hoster, ada Dewa Web kayak gitu. Tapi layanan-layanan tersebut kan juga berbayar ya. Nah sebenarnya ada beberapa layanan juga yang tidak berbayar. Jadi nanti kalian tinggal masukin website kalian, kalian upload, eh, nanti akan otomatis bisa ter, terhubung secara publik kayak gitu. Jadi nanti misalkan aku bikin web namanya davakurnia.me gitu ya. Itu nanti aku akan masukin ke dalam sebuah hosting yang nanti hostingnya sendiri itu sudah akan mengenali kayak gitu. Nggak perlu kalian setting-setting lagi bagaimana biar bisa online, kemudian terus harus kayak gimana-gimana, harus butuh kayak gimana-gimana, enggak. Jadi kalau web yang sekedar hanya untuk front end saja ya, HTML, CSS, JavaScript, itu sebenarnya bisa gratis. Kayak gitu. Apalagi di GitHub sendiri itu sebenarnya memprovide hal tersebut kayak gitu. Jadi nanti kita juga akan belajar menghosting web melalui GitHub ya. Kayak gitu. Nanti bakal menarik banget sih kalau misalkan kalian ikuti materi ini sampai selesai. Karena nanti di akhir nanti bisa eh, diakses secara online kayak gitu. Nanti melalui GitHub. Kayak gitu. Wah, oke Mas, udah cukup menjawab Mas. Terima kasih banyak. Oke, mungkin satu lagi ya Mod ya, dari William Arthur. Oke, boleh banget. Dari William Arthur boleh langsung on mic aja nih. Oke, thank you atas kesempatannya moderator dan hello, kalau Kak Dava, aku excited banget sih buat ikutin bootcamp ini ya. Kenalin aku William Arthur di sini. Aku mau nanya satu pertanyaan aja nih Kak. Jadi kan tadi Kak Dava nih udah sharing tentang apa itu website, terus apa bahasa yang kita perluin ya buat ngusahain
untuk bisa membuat suatu website gitu ya, Kak. Nah, tadi itu disebutin CSS, HTML sama JavaScript kan. Nah, terus di luaran sana tuh sebenarnya udah ada website builder gitu kan, Kak, kayak misalnya Wix.com gitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu ngapain kita harus belajar 3 bahasa itu kalau misal kita udah bisa buat website gratis gitu, Kak, melalui website builder tersebut. Mungkin sekian aja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya William Arthur. Jadi sebenarnya layanan-layanan tersebut itu sudah cukup bagus sih untuk sebuah web yang mungkin bisa dibilang targetnya itu orang-orang awam yang belum tahu dunia website seperti apa, dan nanti bikinnya pun juga gampang kayak gitu. Tapi dari sepengalamanku ya, itu kan seperti kayak WordPress kayak gitu. Jadi WordPress itu juga sebenarnya sama. Cuman yang membedakan di sini kalau misalkan kita ngoding dari HTML, CSS, JavaScript, itu kita lebih bisa mengcustom si websitenya ini sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Karena apa? Beberapa layanan kayak WordPress, Wix.com kayak gitu itu terbatas karena semuanya itu sudah disediakan oleh si penyedianya ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian bikin eh, bikin tampilan yang sederhana banget, dan kebetulan nih di beberapa layanan WordPress, Wix.com itu nggak ada, itu bisa kita bikin sendiri kayak gitu. Jadi nggak perlu apa ya nggak perlu kita install WordPress untuk membuat website itu, karena ya gitu tadi nanti akan susah untuk mengcustomnya, itu akan rumit kayak gitu. Mungkin satu lagi ya. Boleh banget Kak Dava. Dari Nada Suari ya mungkin ya. Makasih banyak untuk waktunya pada moderator dan Kak Dava. Jadi aku kan baru banget nih mulai belajar untuk belajar di website ini. Jadi untuk bahasa pemrograman itu kan berarti kita belajar dari nol. Itu susah nggak sih, Kak? Nah, ini menarik banget nih. Khususnya untuk HTML dan CSS ya, apalagi JavaScript. Itu benar-benar gampang banget sih dipelajarin. Apalagi kalian ikutin Jago Cem ini, itu bakal aku jelasin bagaimana sih HTML itu kayak gimana, terus CSS itu kayak gimana. Dan nanti aku akan jelasin dari dasar banget sampai kalian benar-benar bisa mengimplementasikan di dalam sebuah website kayak gitu. Jadi nggak usah takut untuk belajar, karena semua bahasanya itu gampang banget dipelajarin, karena kita cuma baca sedikit aja itu kita langsung paham nih, oh ini tuh nanti strukturnya kayak gini 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 gitu. Padahal kita cuma baca skripnya aja gitu. Gitu. Oke, makasih Kak Dava. Oke. Mungkin aku lanjut tentang GitHub sedikit ya. Jadi kita akan belajar untuk membuat sebuah akun GitHub, yang nanti akun GitHub-nya ini akan kita gunakan untuk menghosting web kita secara online kayak gitu. Aku bisa screen lagi. Oke. Nah, kalian bisa kunjungi GitHub itu di Google, boleh. Nanti kalian ketik GitHub di sini. Terus pilih yang github.com. Nah, nanti kalian akan langsung diarahkan ke website resminya GitHub ini.
Jadi kalau misalkan kalian baca di sini, let's build from here together, apalagi ini tulisannya, openly, instantly, dan lain sebagainya, automatically, securely, nah ini, magically, kayak gitu. Jadi GitHub ini sebenarnya sebuah layanan, kalau tadi aku sempat menyinggung sedikit itu tentang version control system. Jadi version control system itu adalah sebuah sistem di mana kita itu bisa tracking sebuah perubahan-perubahan dari codingan-codingan yang udah kita buat nih. Jadi nanti kita akan lebih mengenal dan lebih tahu bagaimana GitHub ini bekerja ketika kita akan langsung ngoding gitu. Nah, kalau kalian masuk di sini, ini sebenarnya sudah beberapa layanan gede itu menggunakan GitHub, kayak Facebook, ada Ford, ada Pinterest, Spotify, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, GitHub sendiri ini juga cocok untuk berkolaborasi secara online. Jadi kalau misalkan kalian punya tim nih, punya tim developer, itu nanti akan sangat dimudahkan dari sebuah GitHub ini. Kenapa? Karena nanti akan ada kontributor-kontributor ini yang akan membantu kalian dalam mendevelop sebuah website gitu. Nah, kalau kalian scroll lagi ke bawah, itu sebenarnya banyak banget ke fitur-fitur yang ditawarkan oleh si GitHub ini gitu. Dan kalian nggak usah khawatir juga, ini semua juga layanannya tidak berbayar. Jadi bikin website itu sebenarnya nggak bayar sama sekali. Cuma bayarnya itu cuma di layanan hostingnya aja, sama domainnya aja. Tapi untuk softwarenya, untuk aplikasinya, dan GitHub-nya sendiri, ini semuanya gratis. Nah, nanti kita akan menggunakan Visual Studio Code untuk sebuah software yang akan membantu kita dalam membuat sebuah website kayak gitu. Nah ini, kalau kalian sudah mantep nih, udah tahu GitHub itu kayak gimana, GitHub ini juga akan menyediakan layanan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dibuat oleh GitHub sendiri, yaitu GitHub Copilot. Ini. GitHub Copilot ini apa sih? Jadi GitHub Copilot ini akan berinteraksi langsung dengan editor kalian dan beberapa sugesti baris sugesti yang akan diberikan oleh GitHub Copilot ini untuk membantu kalian fokus dalam mengembangkan sebuah hal yang besar, kata GitHub kayak gitu. Nah, nanti kalian tinggal ketik kayak gini, nanti akan di-generate sendiri oleh GitHub Copilot kayak gitu. Ini sebuah contoh bahasa pemrograman JavaScript kayak gitu. Nah, masih banyak lagi tentang GitHub. Mungkin langsung aja kita daftar dulu ya di akun GitHub-nya ini. Jadi di atas ini ada tombol sign up. Kalian klik aja. Nanti akan diarahkan langsung ke halaman untuk mengisi form untuk membuat akun GitHub-nya. Atau kalau kalian bingung, ini nanti, nah ada lagi formnya ini yang lebih keren lagi dari GitHub, kayak gini. Itu juga sebenarnya sama aja kayak yang tadi, cuma kalau yang ini lebih keren aja, kayak gitu. Nah, kalian coba bikin akun GitHub sendiri sampai nanti benar-benar berhasil. Misalkan aku di sini pakai emailku,
Nah, nanti kalau sudah, kalau emailnya ini belum terdaftar di akun GitHub, nanti continue ini akan jadi warna hijau. Kalian klik, kemudian passwordnya kayak gimana, mungkin bisa diisi. Nah, ini juga tadi akan ada penunjuknya passwordnya ini udah kuat atau belum. Gitu. Terus username-nya mau apa? Misalkan Delta dulu. Gitu. Oh, udah ada 11. Nah, kalau misalkan nanti udah available kayak gini, kalian klik continue aja. Nah, would you like to receive product updates and announcement via email? Kalau kalian pingin, boleh kalian ketik kiri. Kalau enggak, boleh enggak aja. Nah, nanti akan disuruh memverifikasi akun kalian. Iya, nanti si GitHub-nya ini tidak mendeteksi kalian kalau kalian bukan robot. Kayak semacam recaptcha-nya lah. Nah, nanti kalau udah, kalian pencet create account ini. Nah, nanti kalian akan dikirimkan sebuah kode launching kata GitHub ini di email pribadi kalian. Mungkin aku cek dulu. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman lain, itu welcome to GitHub. Nanti kalian isi beberapa kebutuhan di sini. Kalau misalkan GitHub-nya ini untuk kalian sendiri, Jasmine, atau untuk tim, bisa kalian pilih seberapa banyak membernya dalam satu tim. Are you a student or teacher? Kalian pilih student aja nggak apa-apa. Nah, nanti di sini kalian akan disuruh milih nih, yang kalian inginkan atau yang bikin kalian tertarik itu fitur-fitur apa aja yang ingin kalian gunakan. Misalkan collaborative coding, ini boleh. Automation and CI/CD, itu bisa juga. Security, client app boleh, product management, team administration, community boleh. Ini bebas, kalian boleh isi sesuai dengan ketertarikan kalian sih. Nah, nanti kalian akan disuruh milih nih. Kalian pilih yang free atau yang additional student benefits kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah jadi mahasiswa ya, itu bisa nanti kalian daftarkan GitHub Education kayak gitu. Itu nanti akan dapat beberapa benefits yang bagus banget, yang berguna banget untuk kalian. Tapi kalau belum, sementara kalian lanjutkan yang free dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman baru, dashboard-nya ini, kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang dibingungin dari teman-teman, bisa langsung aja nggak apa-apa, langsung tanya aja. Monggo, kalau nggak ada aku lanjut. Oke, jadi ini merupakan tampilan dashboard dari GitHub. Jadi yang tadi itu adalah akun GitHub, website GitHub yang resmi, beberapa pengenalan sekaligus fitur-fiturnya apa aja. Dan GitHub ini juga sudah terintegrasi dengan software yang namanya Visual Studio Code. Jadi nanti kalian bisa download Visual Studio Code,
dan ini layanannya juga gratis, nggak berbayar. Nanti aku akan tunjukin bagaimana cara downloadnya. Nah, nanti kalau udah kalian bisa bikin sebuah repository atau ibaratnya kayak folder untuk project kalian. Ini kalian bisa klik create a new repository. Nah, jadi repository itu apa sih sebenarnya? Repository itu kalau sesuai definisi di sini ya, yaitu sebuah repository yang berisi semua file-file project kalian, termasuk dengan riwayat revisinya. Jadi nanti si GitHub ini akan tahu beberapa revisi dari project yang kalian buat kayak gitu. Jadi nanti si GitHub ini juga akan menyimpan beberapa riwayat perubahannya, kayak misalkan kita bikin sebuah website, mungkin hari pertama kita bikin halaman homepage-nya dulu, kemudian besoknya kita bikin about, kemudian besoknya kita bikin halaman kontak, kayak gitu. Itu semuanya di tracking oleh si GitHub sendiri. Nah, kalian bisa bikin repository baru, namanya terserah, boleh misalkan ya bootcamp, kayak gini ya. Nah, nanti deskripsinya bisa opsional. Kalau misalkan kalian nggak isi juga nggak apa-apa. Nanti kalian pilih yang public atau private boleh. Kalau public ini semua orang bisa lihat repository yang kalian bikin, dan kalian juga bisa pilih siapa yang bisa melakukan perubahan di project kalian. Initialize this repository with add readme file. Jadi readme file ini kayak semacam file untuk readme, kayak sebelum orang masuk atau mengotak-atik project kalian, nanti bisa baca dulu isi dari projectnya ini secara keseluruhan itu kayak gimana. Misalkan website ini isinya itu ini kayak itu nanti akan dijelaskan atau dirangkum di dalam sebuah file readme gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai readme file juga boleh, kalian langsung create repository aja gitu. Nah, nanti untuk mengakses GitHub kalian, nanti kalian bisa langsung kunjungi alamat URL-nya itu kayak gini. Jadi github.com/nama username GitHub kalian, kemudian nama repositorinya. Jadi ini akan memudahkan kalian juga untuk mengakses repositori GitHub kalian. Ini juga ada beberapa command line. Sebenarnya command line ini untuk membuat repositori di dalam komputer atau laptop kalian gitu, agar nantinya itu lebih mudah dan diintegrasikan juga melalui GitHub ini. Kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Tadi kan sempat aku singgung ya, apa sih Visual Studio Code kayak gitu. Jadi Visual Studio Code. Nah, kalau kalian searching di Google, Visual Studio Code ini sebenarnya merupakan perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Jadi dia ini sebuah software untuk ngedit kode-kode website kalian itu yang dibuat langsung oleh Microsoft
Dan ini support juga buat Linux, macOS, atau Windows. Nah, nanti kalau kalian searching di Google, nanti kalian pilih yang paling atas ini, code.visualstudio.com. Nah, kalau kata si Microsoft, itu Visual Studio Code itu merupakan kode editing dan predefined. Jadi dia itu bebas untuk didefinisikan secara berulang-ulang. Dan ini layanannya free, dibuat open source yang bisa digunakan di mana aja dan jalan di mana aja. Nah, kalian bisa cek-cek juga di bawah sini. Ada beberapa IntelliSense. Jadi IntelliSense ini nanti kita juga akan pakai IntelliSense itu sebagai bantuan untuk memudahkan kalian dalam ngetik codingannya. Ada run and debug, ada built-in Git, jadi nanti dia akan terintegrasi oleh GitHub kalian dan nanti akan dikenalkan oleh beberapa extension. Nah, ini. Jadi kalau kalian baca-baca di dalam sini, sebenarnya sudah banyak dipakai di beberapa bahasa pemrograman kayak Vue, Golang, Python, C atau C++ kayak gitu. Nah, jadi VS Code ini atau Visual Studio Code itu dia bisa menjalankan banyak pemrograman nih. Ada JavaScript, ada Python, ada Java, Markdown, TypeScript, C++, JSON, dan banyak lagi. Jadi ini sangat berguna banget untuk kalian nih yang pengen belajar website, itu juga kita pelajari juga HTML dan CSS juga di sini. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kalian ke bawah juga ada link downloadnya. Kalian sesuaiin dengan operation system kalian. Kalau misalkan kalian pakai Windows, ya pilih Windows. Kalau kalian menggunakan macOS, silakan pilih macOS. Kebetulan aku menggunakan Windows, jadi aku pilih yang Windows. Nah, nanti akan otomatis download dan diarahkan ke dokumentasi tentang Visual Studio-nya. Kalian tinggal download aja. Kalian tunggu. Nah, nanti sebelum kita install Visual Studio-nya sambil menunggu, VS Code ini apa sih? VS Code ini sebuah software yang lightweight. Nah, bahasa Indonesianya itu yang bebannya itu sangat ringan, tapi dia itu sangat powerful banget. Yang bisa dijalankan di desktop dan tersedia di Windows, macOS, dan Linux kayak gitu. Jadi sebenarnya softwarenya ini sangat-sangat ringan banget. Jadi kalau dibandingkan dengan software untuk develop Android itu berat kayak gitu. Nah, kalian cukup pakai VS Code ini, kalian udah bisa bikin aplikasi web yang sangat keren. Nah, ini nanti akan ada juga extension, terus beberapa shortcut keyboard, gitu. Nah, nanti kalau sudah downloadnya, kalian bisa buka. Nah, dan buka aja, kalian accept di agreement. Kalau kalian mau baca juga boleh sampai bawah. Terus kalian next aja. Kalau create a desktop icon boleh. Terus nanti add to path ini nanti kalau kalian kalian centang cuma nggak masalah. Tapi dalam kasusku aku pengen centang, nanti akan dimudahkan di waktu proses developnya. Next nanti muncul
ready to install, kalian klik install aja. Nah, berhubung aku udah install nih, jadi aku nggak perlu install lagi. Gitu. Nah, satu lagi nih program penting dari pembuatan website yang nanti akan berguna banget eh, untuk proses pembuatan websitenya. Jadi yang tak pakai untuk presentasi tadi itu aku menggunakan Figma. Jadi Figma itu apa sih? Figma itu kalau misalnya kalian search di Google. Nah, Figma itu eh, sebuah collaborative interface design tools. Jadi Figma itu akan berguna untuk sebuah desain yang kolaboratif gitu. Jadi nanti dia ini bisa mendesain secara kolaboratif. Kalau misalkan kalian tahu Canva, Canva kan juga bisa diedit di beberapa orang ya. Dan itu juga termasuk kolaboratif desain tool juga gitu. Tapi khusus Figma nih, Figma ini sangat digunakan dalam membuat sebuah prototype atau user interface dari sebuah website, dan bisa aja mungkin kayak aku tadi itu bikin sebuah PPT dari website gitu. Itu sangat berguna banget sih kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari deskripsinya Google ini ya, Figma itu merupakan aplikasi web kolaboratif untuk desain antarmuka dengan fitur offline juga. Nanti kalau misalkan kalian ngeditnya itu secara offline juga bisa, dan bisa di download juga di aplikasi desktop untuk macOS dan Windows kayak gitu. Dan Figma ini juga bisa di-download di Android dan iOS loh, kalau kalian tahu. Jadi nanti kalau kalian bisa lihat desain kalian di HP kalian itu juga boleh. Nah, nanti kalau udah kita bisa kunjungi website resminya. Nah, kalau kalian lihat nih, nothing great is made alone. Jadi kalau misalkan kalian bikin sebuah website itu nggak bisa bagus kalau kalian itu bikinnya sendirian. Pasti akan lebih bagus kalau kalian itu bikinnya berkolaborasi. Nah, kolaborasinya di mana? Kalau misalkan kalian lihat di sini ya, kolaborasinya itu ada di sini. Jadi kalau kalian lihat nih, di sini itu ada dua orang yang sedang collab untuk membuat sebuah desain. Kayak gitu. Nah, beberapa industri juga menggunakan Figma, salah satunya Slack, kemudian Twitter, Dropbox, dan lain sebagainya. Nah, gunanya banyak banget sih kalau Figma ini. Nah, mungkin biar nggak lama-lama ya, kan bisa langsung klik get started ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk mendaftar sebuah akun Figma. Kalau misalkan kalian udah punya akun Gmail, bisa kalian gunakan akun Gmail kalian. Kalau belum, bisa sign up aja kayak biasa. Nanti emailnya apa, kemudian nanti passwordnya apa. Simpel bang. Nah, karena aku udah punya akun Google, jadi aku menggunakan akun Google. Oh, kayak gitu. Mungkin nanti kalau udah kita coba lagi browser aja. Hmm, sorry. Bentar.
Nah, ini udah kelihatan belum? Udah kok, Kak. Oke. Jadi ini merupakan akun Figma. Kalau kalian sudah login, itu nanti akan diarahkan ke halaman dashboardnya. Agak lama loading. Jadi nanti Figma ini juga bisa membuat tim juga. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sebelah kiri ini, ada dari atas ya, ini adalah akun Google kalian atau akun Figma kalian. Terus ada draft community. Nah, community ini biasanya digunakan kalau misalkan kalian buntu buat bikin desain, itu nanti kalian bisa ke community aja buat nyari-nyari referensi. Itu banyak banget dari beberapa pengguna Figma juga menawarkan dan memberikan ide desainnya gitu. Terus kalau kalian ke bawah ini ada favorite files, kebetulan aku nggak ada yang favorit, jadi kita skip aja. Terus di sini nih ada teams. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 4 teams. Yang pertama ini shared project. Ini buat project yang aku bikin, yang aku sharing-sharing gitu, yang aku share-share. Kemudian ada crawler hub. Ini merupakan tim dari developer di Taiwan. Terus EPW ini merupakan suatu acara dari jurusanku, itu juga bikin website, itu menggunakan Figma juga desainnya. Terus Breakpoint sendiri juga ada timnya kayak gitu. Terus kalau kalian lihat di sini ada 3 tombol, ada new design file, new fig gem file, sama atau import file itu juga bisa. Nah, kalau kalian bikin sebuah desain, itu nanti kalian bisa klik new design file gitu. Nah, ini kalau kalian sudah banyak bikin desain yang kolaboratif maupun yang kalian bikin sendiri, itu semuanya akan masuk di dalam apa ya? All project kalian gitu. Ini banyak banget. Mungkin itu aja dari aku, sedikit sharing tentang beberapa tools yang nanti akan berguna banget dari sebuah pengembangan web. Mungkin satu lagi ya, selagi tadi nunggu VS Code-nya di-install, kalian bisa buka juga VS Code-nya. Nanti kalian akan diarahkan untuk membuka sebuah software baru. Nah, kayak gini. Jadi ini merupakan, kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan, sorry. Nah, jadi ini merupakan sebuah tampilan Visual Studio Code, di mana di sebelah kiri ini ada beberapa tools yang nanti kita akan gunakan beberapa juga, nggak semuanya. Kemudian di atas ini ada menu-menu standar, ada file, edit, view, dan lain sebagainya. Dan nanti juga ada beberapa comments juga di sini untuk memudahkan kalian dalam membuat atau membuka sebuah project. Nah, yang penting di sini kalian bisa ke arah kiri ini. Jadi di arah kiri ini ada beberapa gambar logo. Kalian pilih yang kotak 3 terus satunya keluar. Ini adalah menu extension. Jadi di sini ada beberapa extension yang bisa kalian download secara online gitu. Yang pertama nih, untuk persiapan kita bikin sebuah website ya. Kalian cari aja di sini, ada yang namanya auto di name tag.
Nah ini, kalian bisa klik install aja kalau di sini ada tombol install. Nah, gunanya apa sih auto rename tag ini? Kalau kalian scroll ke bawah, ini nanti ada usage-nya atau penggunaannya. Jadi kalau misalkan kalian bikin sebuah tag HTML kayak gini ya, nanti kalian nggak perlu nulis pembuka dan penutupnya, tapi kalian tulis satu aja, nanti tutupnya akan diketik secara otomatis oleh si VS Code-nya. Jadi nanti ini akan berguna banget ketika kalian sudah menulis sebuah codingan website kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya prettier. Jadi prettier ini berguna banget sebagai kode formatter. Jadi apa sih kode formatter itu? Kode formatter itu sebenarnya sebuah extension yang ketika nanti kalau misalkan kalian udah ngetik halaman website kayak gitu, HTML-nya kayak gimana, itu nanti bisa dirapikan secara otomatis oleh si VS Code-nya kayak gitu. Nah, ini juga sangat berguna ketika kalian punya script yang berantakan, itu nanti akan dirapikan secara otomatis oleh si prettier ini kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu nata ulang lagi si baris-baris kode HTML-nya kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada yang namanya live server. Nah, ini. Jadi live server ini untuk apa sih sebenarnya? Kalau misalkan kalian lihat di deskripsinya, itu dia itu digunakan untuk menjalankan sebuah server lokal untuk proses pengembangan dengan live reload feature. Jadi kalau misalkan kalian ke bawah sini, nah kalian lihat nih, misalkan aku ganti web design ini ya, tulisan web design. Ini nanti di sebelah kanan ini akan secara otomatis ke reload dan diganti tulisannya. Misalkan tulisan web design ini diganti menjadi apa nih? I'm live kayak gitu. Nah, itu nanti otomatis diganti kayak gitu. Dan ini sangat berguna banget ketika kalian membuat sebuah website atau mengembangkan sebuah website kayak gitu. Mungkin itu aja sih rekomendasi extension yang aku gunakan dalam membuat website. Selebihnya ini juga nggak banyak kepake juga. Mungkin itu aja mungkin dari aku. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, once again thank you ya Kak Dava. Tadi lengkap banget dari definition to website, definition of web page, server, hosting, dan domain. Terus kita langsung dikasih mencicip langsung ke GitHub, habis itu mencicip langsung ke Visual Studio Code, dan dikasih extension nih rekomendasi kayak tadi Prettier sama Live Server. Tadi juga sempat mungkin kalian yang suka desain pernah familiar sama Figma. Nah, ketemu Figma lagi kalian di sini ternyata ya. Jadi tidak bisa lepas dari genggaman Figma di sini kalian. Oke, mungkin anyone kita bakal ngebahas pertanyaan yang tadi ditanyain lewat kolom chat ya Kak Dava. Ini anak-anaknya excited banget. Kalau bisa dilihat ada satu orang nanya 3 kali gitu. Permisi Kak Dava, sebelumnya perkenalkan namaku Nathaniel Takeshi. Bagus banget namanya coy. Mohon izin untuk bertanya dong Kak.
ada nggak ya semacam starter kit gratis untuk kita bisa mulai membuat website? Sekaligus untuk follow up pertanyaan aku, apakah gratis dan apakah aman? Gitu. Mungkin tadi udah dijelasin dikit, tapi mungkin bisa diperjelas sama Kak Davan. Oke, jadi terima kasih Nathaniel Takeshi. Starter kit ya. Kalau starter kit itu tadi merupakan starter kit. Semuanya gratis, nggak ada yang berbayar. Figma pun juga gratis, GitHub pun juga gratis, VS Code pun juga gratis, nggak ngekrek, nggak bayar juga, nggak harus beli juga kayak gitu. Terus apakah itu aman? Aku bilang aman sih, sangat aman karena kalau misalkan kalian udah main GitHub, itu walaupun repository kalian itu dipublish secara publik dan orang lain bisa lihat project kalian, tapi kalian masih bisa kontrol si repositorinya itu. Kalau misalkan nanti ada perubahan-perubahan pun yang sengaja dilakukan sama orang-orang nakal kayak gitu ya di repositori GitHub kalian, itu nggak langsung diubah secara apa ya? Secara otomatis dari GitHub-nya kayak gitu. Dari GitHub-nya sendiri juga akan mencegah itu kayak gitu. Terus kalau Figma-nya sendiri, Figma kan cuma sekedar desain, menurutku aman sih. Dan kalau VS Code sendiri itu juga aman, gratis juga, nggak ada virus-virusnya juga karena nggak nge-crack juga kan, kayak gitu. Aman. Oke, mungkin dari Nathaniel Takeshi udah cukup menjawab. Tadi juga udah dipresentasiin sih semuanya kan dari awal sampai akhir gitu. Oke, mungkin kita langsung. Oke, nih Nathaniel Takeshi. Baik, terima kasih ya Kak Dava atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, kita dari Nathaniel, kita langsung ke Siti nih. Izin bertanya Kak, Kakak berapa lama mempelajari atau menguasai pelajaran yang ada pada roadmap tersebut? Tadi roadmap yang tadi ya, yang awal-awal ya. Mungkin bisa dijawab Kak Dava? Oke, kalau mempelajari sih sebenarnya aku belajar website ini sedikit sharing tentang pribadi juga ya. Aku belajar website itu semenjak pandemi, mulai mulai ada PPKM yang pertama kali itu waktu bulan Maret 2020 kalau nggak salah. Nah itu udah mulai nyoba-nyoba bikin website gitu. Terus kalau menguasai seluruh roadmap itu sih menurutku nggak seluruhnya sih. Jadi aku juga memfilter beberapa roadmap yang menurutku itu nggak perlu dipelajari kayak gitu karena belum saatnya aku mempelajari hal tersebut. Kayak misalkan mungkin tadi ada GitLab kalau kalian tahu. Terus apa lagi ya? Kayak progressive web apps itu juga belum, dan ya kayak gitu sih. Jadi nggak semua roadmap itu harus dipelajari sih. Tergantung kalian itu butuhnya sampai seberapa, dan kalau kalian merasa cukup dan sudah bisa membuat website yang kalian inginkan, ya lakukan aja, nggak apa-apa kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya gitu sih. Jadi kalau dibilang berapa lama, mungkin 3 bulan, 4 bulan. Kalau misalkan kalian nggak intens gitu belajarnya, ya 3 bulan, 4 bulan sih. Tapi kalau intens mungkin bisa sebulan udah bisa bikin web sendiri. Dan itu pun udah keren banget sih, bikin web sendiri dalam waktu 1 bulan itu udah keren banget. Kayak gitu. Oke, thank you so much Kak Dava untuk jawabannya. Mungkin dari Siti udah ini kah? Sudah oke, udah menjawab. Aku juga kebetulan pas pandemi mulai belajar desain nih ya. Jadi hikmah pandemi adalah kita mulai belajar hal-hal baru gitu. Oke, mungkin anyone ada yang punya pertanyaan lanjutan tadi terhadap materi lanjutannya tadi yang GitHub, habis itu Figma dan yang lain-lain extension-nya bisa banget langsung pop up atau bisa langsung
chat di public. Kalau misalnya malu-malu, masa jago chat malu-malu sih nggak mungkin kan ya. Langsung aja taruh di kolom ini aja, langsung kolom chat aja guys. Ayo jangan malu-malu guys, mumpung nih ada yang paling suhu nih di website. Oke, udah nih ada Muhammad Akif Asmi. Boleh langsung unmute aja ya. Baik, terima kasih Kak Prami. Saya ingin bertanya, tadi kan file GitHub itu kan file repositorinya ada yang disetting bisa public ya. Nah itu berarti orang lain itu ada kemungkinan untuk bisa mengkopas isi codingan website yang kita buat ya itu ya. Baik, ya, itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin langsung aku jawab aja ya. Misalkan di publik ya jelas itu bisa di kopas juga, bahkan nggak di kopas juga, bahkan di download pun dari source-nya itu juga bisa. Cuman ya balik lagi, kita mempublish itu juga ada beberapa pertimbangan juga, kayak misalkan codingan-codingan mana sih yang perlu dijaga dan nggak perlu di-upload di GitHub juga, itu bisa. Kalau kalian tadi bikin akun atau bikin repository baru, ada yang namanya git ignore gitu. Git ignore itu untuk mengabaikan satu file atau satu codingan biar nggak diupload di public gitu. Misalkan nih, kalau misalkan kalian bikin web yang udah gede banget sampai nanti akan ada password yang penting yang nggak boleh orang lain itu tahu. Nah itu bisa dicegah pakai git ignore itu tadi. Jadi bisa diabaikan. Jadi walaupun dia public, kita juga harus mencegah dan nggak harus di public semua. Gitu. Bisa diatur sih. Gitu. Oke, baik Kak Dafa atas jawabannya. Terima kasih. Oke, another question udah terjawab ya sama Kak Dava. Kita ada question lagi nih dari Takeshi. Aku mau manggil kamu Takeshi biar aku ngerasa ngobrol sama orang Jepang gitu. Kak Dava mau nanya lagi dong Kak. Sebenarnya storage GitHub itu unlimited kah Kak? Aku kadang agak bingung nih dengan fitur unlimited ini Kak. Mungkin dari Kak Dava boleh dipersilakan untuk menjawab. Oke, menarik banget ini. Jadi ini sekedar informasi aja, karena aku udah 2 tahun menggeluti, 2 tahun lebih kayaknya, 2 tahun 3 tahun berarti. Oh ya 2 tahun. Itu repository di dalam GitHub-ku itu udah 66. Jadi kalau bisa dibilang unlimited, kayaknya unlimited banget sih. Nggak ada batasnya sama sekali. Bahkan ketika kalian mempublish repository sehari 10 gitu, itu masih bisa, masih memungkinkan. Nggak harus benar-benar public banget sih, unlimited banget, public banget, dan nggak ada batasan sama sekali ketika kalian mendevelop suatu project. Bahkan project kalian bisa kalian masukin semuanya di dalam GitHub, itu bisa banget. Kayak gitu. Oke, thank you Kak Dava atas jawabannya. Mungkin dari Takeshi sudah menjawab kah? Gimana nih? Sampai sekarang belum terlimit ya. 60. Iya. Sampai 100 enggak, tiba-tiba ada warning. Kepenuhan, tolong. Oke, dia menjawab. Thank you Kak Dava. Mungkin ini nih juga yang lain, kalau ada pertanyaan gak usah malu-malu. Pasti di sini pada beginner semua, pada kepo tadi istilah-istilahnya apa aja, mungkin ada yang bingung, atau sekarang lagi pada ngotak-ngatik nih Visual Code ya kan, Visual Studio Code ya kan. Ini apaan nih gitu. It's okay guys, sekarang kita bakal ada beberapa pertemuan lainnya yang pasti bakal seru juga buat memperdalam tentang web development ini. Ini aku nggak nge-lag kan ya?
Atau aman-aman aja? Oke, aman-aman aja. Soalnya di sini network bandwidth-nya low nih. Oke. Anyone else kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di chat aja. Oh, oke nih aku ada chat masuk sebenarnya private ke aku karena private jadi aku menjaga keprivasiannya dia ya, aku tidak menyebut nama ya gitu. Apakah server itu ada indikator kualitasnya, Kak? Boleh dong dijelasin? Oke, jadi kalau ngomongin server ya, sebenarnya kalau kita sudah menggeluti dunia website, kita nanti akan tahu yang namanya web server kayak gimana, dan kita juga akan kita harus belajar juga mengenai server itu kebutuhannya kayak gimana. Jadi ibaratkan nih, kalian sekarang lagi di depan komputer kalian, dan kalian mendevelop sebuah website, dan website kalian itu juga harus dijalankan juga biar kalian bisa tahu perubahannya kayak gimana, terus kalau misalkan kalian ngubah kayak gini nanti jadinya seperti apa kayak gitu kan. Berarti kan tetap harus dijalankan juga dari sebuah komputer kalian. Nah, web server itu sama sebenarnya konsepnya kayak gitu. Cuman server ini itu disewakan oleh beberapa layanan atau beberapa provider, di mana sebenarnya server itu juga komputer juga sebenarnya, tapi komputernya itu juga punya spesifikasi tertentu. Misalkan harddisknya nanti berapa tera, kemudian terabyte, kemudian RAM-nya 4 GB atau 8 GB atau 2 GB itu bisa. CPU yang dipakai itu juga berapa core itu juga pengaruh juga. Kemudian servernya itu nanti disimpan di mana itu juga pengaruh. Kayak misalkan yang paling banyak itu servernya itu disimpan di Singapura kayak gitu. Ada Australia juga kayak gitu. Itu juga kita harus tahu juga spesifikasi server yang kita butuhkan itu kayak gimana. Kenapa? Karena sebenarnya hosting sendiri itu juga sebenarnya sudah cukup kalau misalkan website kita itu targetnya cuma orang-orang yang sekedar ingin tahu dan nggak terlalu populer juga, kayak misalnya nggak terlalu banyak yang akses kayak gitu. Tapi semakin kalian sudah punya web yang diakses orang banyak, nanti hostingnya ini udah nggak kuat, nggak apa ya, udah nggak mampu gitu loh nerima banyak user yang keluar masuk kayak gitu. Nah itu dibutuhkan sebuah server kayak gitu. Itu untuk memperkuat servernya itu biar nanti webnya itu tetap stabil, nggak down lagi kayak gitu. Kalau misalkan kalian tahu beberapa website yang down itu juga karena itu sebenarnya, karena banyak orang-orang yang ingin mengakses web itu akhirnya servernya nggak kuat kayak gitu. Itu bisa juga. Oke, ini barusan ngechat aku, katanya udah kejawab sih, dan udah kejawab banget sih, tadi banyak banget ya, harus diperhatikan memang website ini. Oke, aku sebenarnya pribadi sebagai moderator penasaran, karena aku sering banget pakai yang namanya bit.ly nih. Nah, ini bit.ly ini termasuk apa nih, domain kah atau gimana nih? Nah, ini menarik nih. Bit.ly ini juga termasuk domain. Jadi domainnya ini kalau nama domainnya itu bitnya itu, tapi extensionnya itu .ly kayak gitu. Nah, nanti kalau disatuin jadi bit.ly kayak gitu. Ada beberapa juga sih kalau di kita sendiri sering banget yang namanya intip.in kayak gitu. Itu juga sama. Nama domainnya itu intip, tapi extensionnya itu .in kayak gitu. Nah, Linktree juga gitu. Iya, shorten.url gitu sekarang banyak ya dipakai ya. Iya, Oke, ngerti banget. Oke, mungkin last call nih buat teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditanyain?
Nggak usah malu-malu guys. Apa yang udah pada ngantuk ya jam segini? Aku yakin anak-anak web dev itu mereka night owl ya. Kerjanya malam-malam nih, Iya, berkedok bener pingin banget petang. sih. Bener Bener ya? banget. Iya. Biar kagak ada gangguan ya, bener ya? Oke. Oh, ada yang raise hand lagi buat Muhammad Akif Asmi, boleh langsung on mic aja. Baik, terima kasih Kak. Saya ingin bertanya lagi sama Kak Dava. Berdasarkan pengalaman Kak Dava, waktu awal membuat website itu biasanya butuh berapa lama Kak? Dari awal membuat desain sampai ke finish web bisa dipublish. Ya itu aja. Terima kasih. Oke, berapa lama ya? Berapa lama itu sebenarnya relatif tergantung aku males apa enggak sih sebenarnya. Jujur aja ya, karena kadang juga kita juga males kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalau di rata-rata mungkin oh iya, ini aku sedikit sharing juga. Aku juga bikin sebuah website juga. Namanya Dava TTP. Nah, mungkin bisa diakses juga di situ. Itu web personalku. Untuk desainnya sendiri justru lebih lama di desainnya sih kalau aku, karena apa? Desainnya itu juga nanti aku juga perlu nyusun juga konten yang perlu disusun kayak gimana, apa yang ingin tak sampaikan, apa yang ingin tak tampilin juga, dan ngerancang fiturnya itu juga lama sebenarnya. Jadi lamanya itu karena brainstormingnya aja, nyari ide-nya aja. Tapi kalau misalkan proses developnya mungkin bisa di rata-rata 5 hari udah cukup jadi sih kalau kayak gitu. Mungkin desainnya seminggu lebih kayaknya. Karena ya itu tadi. Gitu sih. Baik, terima kasih Kak Dava. Oke, thank you so much Kak Dava udah jawab another question lagi. Oke, benar-benar last call nih buat siapapun yang mau tanya nih, mumpung nih. Gue yakin ini otaknya simulasinya malam-malam semua nih. Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi nih yang mau bertanya, aku izin off cam ya. So sorry, kayaknya network aku lagi ngambek ya hari ini sama aku, jadi aku harus off cam dulu biar tetap bisa mendampingi kalian semua. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau tanya, beneran nih, beneran kayak lelang aja ya, beneran nih. Oke, kalau misalnya nggak ada, kami sendiri dari Ajak Jago mau berterima kasih kembali ya kepada Kak Dava yang sudah memberikan banyak insight malam ini, daging banget, apalagi buat kita-kita yang baru pemula, baru nol. Aku tadi PPKM sih, plong-plong kayak monyet gitu, kayak waduh ini pertama kali nih aku dapet insight kayak gini gitu. Oke, once again aku mau terima kasih kepada Breakpoint juga ya yang udah support acara ini, dan bagi kalian yang ingin membuat website secara istilahnya cepet ya Kak Dava ya, kalau di Breakpoint ya yang cepat, kualitasnya bagus, dan tentu aja nggak kaleng-kaleng, bisa aja langsung visit breakpoint.id gitu. Mungkin dari Kak Dava mau ngirim kayak Instagramnya atau website-nya di kolom chat, is very welcome to us. Oh iya, dan jangan lupa kalian juga harus absen ya guys, yang udah dikirimin link absennya di chat gitu. Oke, mungkin last reminder ya guys, kayak dari tadi aku reminder terus. Jangan lupa bahwa akan ada istilahnya tugas ya bagi kalian, nggak afdol dong, masa web cuman teorinya doang kagak ada tugasnya gitu, dan bakal di-announce soon ya di grup nanti. Oke. Kalau kayak gitu mungkin kita bisa tutup sesi pada hari ini dengan dokumentasi. Bener banget, siapa bilang kita langsung nutup sesinya? Kita harus ada yang namanya dokumentasi. Oke, aku bakal kasih 1 minute ya, mungkin buat kalian yang mau ngambil kerudung, mau bedakan, mau touch up, mau lip-lipan. Yang cowok diem-diem aja, nggak apa-apa, yang penting on cam ya. Mungkin dari siapa nih, Siti, oke, Hanifa, Sarah,
Takeshi, gue penasaran nih sama mukanya Takeshi. Jangan-jangan muka Jepang gitu kan. Ntar aku terpana karena aku wibu gitu. Oke, Shula, boleh banget buat on cam. Oke. Hai, aku melihat Hanifah on cam. Jangan malu-malu ya, jangan off cam ya abis ini. Jangan-jangan pas aku iniin langsung off cam ya. Ini aku coba on cam juga biar asik lah ya kita on cam bareng. Masa yang nyuruh-nyuruh on cam kagak on cam kan nggak tahu diri ya. Oke, kalau misalnya udah, mungkin kita bisa langsung take aja fotonya dari operator alias Reza. Bisa banget ini ya. Oke, nggak apa-apa Takeshi. Nggak bisa